Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmatun Alia dengan nomor induk mahasiswa 2015030272252. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ulangi sekali lagi biar semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, untuk hari ini kita harus tetap semangat, ya. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Meilina, Meili sama Ellen. Nah, untuk pertama kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin untuk sama ketua kelasnya. Kita berdoa bersama. Ayo Mbak Karin, Mbak Kiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi ini harus tetap semangat, ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana cara membuat struktur, kerangka strukturnya teks prosedur itu bagaimana. Kemudian ciri-ciri kebahasaan teks prosedur itu bagaimana. Nah, ketika kalian sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan? Sudah. Coba angkat tangan. Yang belum sarapan? Sudah sarapan semua ya? Coba yang sebelah sana. Nah, Mbak siapa namanya? Sarapan? Sudah. Sarapan apa? Nasi kuning. Nah, sekalian sudah tahu nasi kuning? Nah, kira-kira kalian pernah berpikiran enggak bagaimana cara membuat nasi kuning? Ya. Kira-kira bahan dasar pokoknya apa nasi kuning itu? Nasi. Kemudian bisa menjadi kuning karena dikasih kunyit. Kemudian di pelengkapnya nasi kuning itu apa saja? Ada ayam. Terus ada apa lagi? Telur. Ada mie. Nah, itu menjadi sangat lezat sekali kalau dijadikan satu bungkus nasi dimakan untuk sarapan. Nah, itu berhubungan dengan teks atau pembelajaran kita pagi ini, ya. Kita akan mempelajari teks prosedur yang ada kaitannya dengan langkah-langkah atau instruksi yang nanti hasil akhirnya bisa membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Berarti kalian sudah ada gambaran ya kemarin bagaimana cara membuat nasi kuning itu, berarti langkah-langkahnya begini-begini. Itu namanya teks prosedur. Ada yang masih bingung? Nah, sudah ya, untuk pembelajaran hari ini kita harus lebih fokus lagi. Selanjutnya, nah, kalau tadi Bu Rahma menanyai tentang pembuatan nasi kuning, sekarang saya tanya, kira-kira kalian sudah pernah membuat suatu kerajinan? Apa kira-kira? Tempat pensil. Nah, coba tempat pensil itu kira-kira bahan dasarnya dari apa? Kayu. Kemudian kaleng, botol bisa. Nah, itu namanya
apa? Kreasi kerajinan yang akan dijadikan tempat pensil. Itu namanya, kalian ketika membuat teks tempat pensil pasti tahu ya alat bahannya, langkah-langkahnya bagaimana sehingga nanti menjadi sebuah tempat pensil. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian ini saya beri video ya. Perhatikan videonya. Kira-kira nanti bagaimana cara pembuatan apa itu, nah di video itu apa, bagaimana langkah-langkahnya, dan lain-lain. Perhatikan ya. Nah, perhatikan. Sambil dicatat boleh di buku tulisnya. Nah, dicatat di buku tulisnya. Nah, ini setelah mengumpul ke atas, dilem direkatkan pada papan kayu. Ini hanya dari botol, tutup botol saja. Nah, selesai. Nah, selesai. Nah, kira-kira ini tadi suatu kerajinan apa? Tempat sampah yang terbuat dari tutup botol. Itu ada bahan dan alatnya dan ada langkah-langkah cara membuatnya. Itu namanya tes prosedur ya. Sebelum itu saya beri tes. Nah, kalian tadi kan sudah tahu apa itu tes prosedur. Saya beri tes diagnostiknya terlebih dahulu. Ini diisi, tinggal dicentang-centang saja ya, satu persatu. Nah, satu persatu. Tinggal centang-centang saja. Dari hasil kalian lihat tadi kira-kira seperti itu. Nah, ini ya, ada yang kurang? Diberi nama. Biar tahu seberapa paham kalian tentang tes prosedur ya. Ada yang ditanyakan dari pengisian tesnya? Tidak ya, sama sekali, hanya 10 nomor, tinggal langsung centang-centang saja.
dirangkai itu. Sudah? Sudah ya? Sambil saya putarkan video lain ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan dari itu yang Bu Rahma putarkan video 1 tadi, ada yang ditanyakan? Nah, pertanyaannya yaitu apa tadi? Selain teks membuat apa itu? Teks prosedur membuat sesuatu, apakah ada teks prosedur yang lainnya? Kira-kira ada yang sudah tahu jenis teks prosedur lainnya? Sudah apa belum? Belum. Nah, ini saya putarkan video yang lainnya ya. Diperhatikan. Nah, ini dari judulnya saja sudah tahu apa ini. 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Perhatikan ya. Nah, ada langkah-langkahnya. Kelihatan ya? Nah, gitu caranya mencuci yang benar. Tidak ngerasa kosok-kosok selesai, tidak. Setelah selesai, setelah selesai, air krannya biasanya kan kalian pegang, itu jangan dipegang, nanti tangannya kotor lagi. Megangnya pakai siku atau lengan, gitu ya, itu atasnya. Jadi nanti kalian praktekkan. Nah, teks yang apa ini video yang Bu Rahma putarkan kira-kira sama enggak dengan video yang pertama? Sama enggak? Beda. Bedanya di mana? Nah, bedanya kalau yang pertama tadi ada alat dan bahannya membuat sesuatu, kalau yang kedua tidak ada alatnya, tidak ada alat dan bahan untuk membuat, tapi cara melakukan atau cara mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar. Kira-kira selama ini kalian mencucinya sudah benar apa belum? Belum. Nah, nanti dipraktekkan ya. Ini cara mencuci yang baik dan benar. Ayo semangat. Nah, kepalanya diangkat. Ayo. Nah, kepalanya diangkat. Tepuk ya, tepuk dulu. Tepuk dulu, ayo biar semangat. Bu Rahma nanti kalau misalkan tepuk saat bilang pagi, berarti nanti kalian tepuk 1. Kalau Bu Rahma bilang siang, tepuknya 2. Kalau malam, tepuknya setengah. Jadi nggak ada bunyinya. Biar kalian semangat ya. Pagi, siang, malam. Nah, kalau ada bunyi berarti belum konsentrasi. Ulangi sekali lagi. Pagi, siang, malam. Nah, malam, siang, pagi, siang, malam. Nah, sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi harus konsentrasi bagaimana pagi, siang, dan malam. Kenapa kok siang lebih tepuknya 2? Karena biasanya apa? Kalian biar teriak-teriaknya lebih semangat ya. Lanjut. Ini tadi ada video melakukan sesuatu. Ada jenisnya lagi ya. Jadi jenisnya ada 3. Saya putarkan satunya lagi ya. Nah, ini satunya. Teknik dasar pukulan ceng-ceng kopiah. Perhatikan. Ceng-ceng kopiah adalah Ayo, diangkat kepalanya. instrumen ornamentasi
di mana fungsinya memberikan hiasan-hiasan untuk meramaikan serta membentuk suasana penyajian sebuah komposisi. Adapun teknik memainkannya disebut dengan mopiak, yaitu menunjukkan bagian dalam dari masing-masing cakopnya yang dipegang kedua belah tangan, kiri dan kanan. Nah, kayak tabuhan gitu ya. Tapi beda. Nah. Nah, kalau digabungkan jadi seperti ini. Nah, itu namanya musik apa tadi? Musik cengceng dari mana? Dari Bali. Bedanya apa tadi yang sama teks prosedur yang kedua? Kalau yang kedua tadi melakukan sesuatu, mencuci tangan dengan baik dan benar. Kalau yang ketiga, memainkan alat musik yang bernama cengceng atau apa tadi? Cek-cek ya, cek-cek dari Bali. Ada yang masih bingung? Sudah ya? Ada pertanyaan lagi dari setelah saya putarkan ada ketiga dari jenis teks prosedur? Ada yang tanyakan? Ada? Ah, silakan bertanya. Untuk cara melakukan apa tadi? Mematikan komputer, kira-kira masuk pada jenis teks yang mana? Mematikan komputer, cara mematikan komputer. Melakukan sesuatu atau membuat sesuatu? Melakukan sesuatu. Cara mematikan komputer, pertama apa langkah kita? Buka komputernya, kemudian klik tombol, biasanya ada lubang apa itu? Bundar, ya kan? Bundar. Kemudian ada shutdown, itu kita klik, itu cara mematikan komputer. Berarti itu melakukan sesuatu. Bisa membedakan ya? Nah, jadi kalian sudah memahami bagaimana cara melakukan sesuatu. Sekarang kita bagi kelompok, ini sudah jadi kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelompok. Satu kelompok ada berapa anak ini? Ada 5 anak. Nah, saya bagi sebuah LKPD. Nanti kalian kerjakan bersama kelompoknya. Nah, sebelum itu tunggu instruksi dari Bu Rahmat dulu ya. Saya bagikan dulu. Nah, saya bagikan dulu ini. Sebelum ke langkah LKPD, ya, sebelum kita ke langkah LKPD, dibuka bukunya ada di halaman berapa itu? Ada di halaman 93. Coba dibuka bukunya halaman 93. Nah ini, 88, ya 88 itu ada judulnya apa teks di situ? Proses kerja PDAM dalam menjernihkan air. Nah, kira-kira itu melakukan sesuatu atau membuat sesuatu atau menggunakan alat? Ayo. Proses kerja PDAM dalam menjernihkan air. Melakukan sesuatu atau membuat sesuatu? Melakukan sesuatu. Nah, itu silahkan dibaca dulu. Kira-kira itu masuk pada jenis
teks yang melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau menggunakan alat. Nah, yuk kita baca bersama. Dibaca bersama-sama. Nah, yuk dibaca di halaman 88. Ini ada pengambilan apa itu? Penyaringan pengendapan. Nah, ini pengendapan. Pengfilteran, penetralan, mematikan. Nah, ini berarti masuk pada melakukan sesuatu. Ayo, kepalanya diangkat. Kepalanya diangkat. Berarti masuk pada melakukan sesuatu ya. Nah, sekarang kita lihat pada LKPD-nya. Nah, LKPD yang kalian bawa itu masing-masing. Tadi kalian sudah membuat kalian sudah melihat cara membuat sesuatu, yaitu membuat apa tadi yang di LCD? Tempat sampah dari tutup botol. Nah, itu nanti kalian isikan di sini. Silahkan kompromikan. Nah, kalian sudah tahu jenisnya. Nah, ini ada kerangkanya. Silahkan ditulis kelompoknya dulu, nama, kelas, dan nah ini tujuannya. Ini ya. Ayo, semangat dulu. Ayo, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Nah, ayo konsentrasi, tepuk tangan semua. Jangan ada yang lemes. Ayo diangkat kepalanya. Nah, kalau haus boleh minum dulu, tapi awas bukunya ya. Kalau haus silakan minum dulu. Nih ada minum. Ayo, silakan dikompromikan. Nah, ini diisi nama kalian semua. Kelompoknya kelompok 1. Tinggal kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Gitu ya. Nah, yuk kita kompromikan. Apa perlu diputar sekali lagi videonya? Ya, diputar lagi videonya sekali lagi. Saya putarkan sekali lagi ya. Nggak bisa. Nah, silakan diperhatikan. Perhatikan dulu. Ada judulnya, ada alat dan bahannya. Langsung, nah nanti sama dicatat ya. Melubanginya pakai apa itu? Pakai paku. Kira-kira kalau nggak kuat ya bisa diberi palu ya, ditekan sama palu. Nah, merangkainya ini pakai kabel apa? Yes, boleh pakai selengkis enggak? Boleh. Bisa kabel, bisa kawat, bisa apa? Yang warna pink itu loh, kabel. Untuk Jepang ya, bisa pakai menggunakan itu. Nah, dibentuk dulu. Gampang kan ya? Tinggal merangkai. Nah,
Nah, jadi ya ini sudah jadi, siap, tinggal kita pakai. Gampang sekali ya. Nah, ini namanya apa? Cara membuat tong sampah dari tutup botol. Nah, ini silahkan langsung dikerjakan, kompromikan LK-nya. Nah, ini ada tujuannya. Tujuannya kira-kira apa? Ini ya. Kira-kira tong sampah itu, tong sampah membuat tong sampah dari tutup botol itu tujuannya untuk apa? Untuk apa? mengurangi limbah sampah. Nah, untuk mengurangi limbah sampah. Ditulis. Tuh. Ya. Silakan dikompromikan. Apa tujuannya membuat tong sampah dari tutup botol? Apa? Selain mengurangi limbah sampah, bisa apa? Mengurangi bahan bekas, ya kan? Bahan bekasnya itu tidak dibuang tapi dimanfaatkan untuk menjadi tempat sampah dari tutup botol. Itu ya. Silakan dikerjakan, kompromikan. Ini langsung ditulis ini. Nah, judulnya, ini kerangkanya. Nah, ditulis, kemudian teks utuhnya. Nah, dituliskan. Bisa kemudian ya. Ada semua ya. Di buku juga ada. Nah, ada yang tanyakan ya, minum dulu enggak apa-apa. Awas ketumpahan, awas ketumpahan. Sambil kompromi ya. Cari langkahnya yang mana, kemudian alat dan bahannya yang mana, apa saja, berdasarkan catatan kalian tadi. Ayo, sudah jadi? Nah, ini langsung ini dikerjakan. Ada semua di tesnya. Nah, ini kerangkanya. Kerangkanya ini ditulis. Judul apa? Tulis. Nah, bisa kalau itu sama temannya nulisnya ya, gantian. Yang penting kompromikan langkah-langkahnya bagaimana. Nah, ada yang ditanyakan? Nah, bagus sekali ya. Tujuannya apa itu? Mengurangi limbah sampah. Alat dan bahannya apa saja? Itu dikerjakan. Boleh dikasih nomor biar tahu ya berapa itu bahannya. Kalau tesnya sudah. Yang tes ini sudah diberi nama kelas ya. Sudah satu kelompok ya. Nah, terima kasih. Nah, terima kasih. Ini jadi satu. Nah, sudah semua. Nah, tinggal ditulis. Ini ditulis dulu kerangkanya, kemudian teks. Sudah. Kerangkanya jangan lupa ya, kerangkanya ditulis dulu, kemudian disusun menjadi teks prosedur yang utuh itu di bawah. Gak usah di Ada yang ditanyakan?
seputar merangkai teksnya. Belum ya. Ditulis semua loh ya. Ini waktunya masih panjang. Angkat kepalanya. Kenapa? Waktunya masih panjang, diangkat. Nah. Tadi teman kalian ada yang menanyakan mematikan komputer. Selain mematikan komputer untuk melakukan sesuatu kira-kira apa? Memainkan alat itu berarti memainkan alat ya, melakukan sesuatu. Kalian menali sepatu itu, kira-kira membuat sesuatu atau melakukan sesuatu? Melakukan sesuatu. Itu langkah-langkah menali sepatu itu kan ada langkah-langkahnya. Pertama harus ada sepatunya, terus talinya dirangkai bagaimana, kemudian diluruskan polanya dan ditali. Itu namanya melakukan sesuatu. Paham ya? Nah, sambil dilihat di bukunya itu sama. Di bukunya itu ada teks melakukan sesuatu, ya. Melakukan sesuatu, bedanya yang kalian kerjakan yaitu membuat sesuatu. Nah, ini ada warga. Nah, ini langkah-langkah. Nah, ada semua ya. Nah, langkah-langkahnya ditulis. 1. Kemarin kalian sudah membahas, perhatikan, kalau dalam menyusun teks prosedur, kira-kira ada ciri kebahasan apa di situ? Siapkan, berarti itu kalimat perintah. Kemudian apa lagi? Campurkan, ya kan? Itu namanya juga kalimat perintah. Itu namanya teks prosedur. Ada kebahasannya seperti itu. Masih ingat kan? Nah, ya. Kemudian ada lalu, kemudian itu juga kata untuk menghubungkan membuat teks prosedur. Itu ciri kebahasaannya. Jadi teks prosedur itu ada kalimat perintahnya, larangannya, jangan dicampurkan dengan warna merah karena nanti warnanya menjadi pucat, misalnya seperti itu kalau membuat makanan, ya. Itu namanya apa? Kalimat larangan. Ayo. Wah. Lanjutkan. Nanti yang bawahnya itu juga dilengkapi, ya. Menggunakan kalimat kata perintah yang sesuai. Nah, ya. Sudah? Belum? Penutupnya juga diberi, nah pengantarnya itu ya. Nah, kalau penutupnya ada kesulitan untuk menyusun penutupnya, tidak ya, karena penutupnya itu misalnya seperti contoh, nah begini cara membuat cara membuat tempat sampah dari tutup botol. Jadi gampang kan, bisa memanfaatkan tutup botol bekas, itu namanya penutup.
Jadi penutup itu penguatan ya, masih ingat yang kemarin ya? Penguatan kembali dari penyusunan langkah-langkah yang di atas, penyusunan tujuan dari teks prosedur, itu yang penutupnya. Ya, jangan sampai lupa ya. Terus apa ini? Ini ditulis yang utuh yang ini. Nah, jadikan satu ini semua. Ya, mulai dari judul, apa ini, tujuannya, bahan dan alat, langkah-langkah dan penutup. Jadi ini kan kerangkanya. Terus jadikan utuh. Sebenarnya hampir sama, cuma biar rajin bagaimana. Untuk penutupnya, penulisannya diperhatikan ya. Diperhatikan kalimatnya, kata perintahnya, biar nanti tidak salah buat. Jadi teks prosedur itu tidak boleh dibolak-balik, harus urut dari awal hingga akhir. Kalau misalkan tadi tiba-tiba tong sampah langsung diberi kayu, kan nggak bisa, harus dirangkai dulu tutup botolnya, ya kan? Tidak bisa dilekatkan di kayu dulu, tapi tutup botolnya dirangkai dulu, baru dilekatkan di kayu. Kalau misalkan tutup botolnya kalian lekatkan di kayu dulu, apakah bisa nyusun ke atas? Tidak. Nah, itu gunanya teks prosedur, biar kalian tahu urutannya, langkah-langkahnya, biar nanti menjadi produk yang baik. Tuh ya. Ayo semangat. Nah, ya. Diangkat kepalanya, ayo. Apa, ada kesulitan? Ya, lem tembak. Tahu lem tembak? Selain lem tembak bisa dengan lem apa ya? Lem kayu. Tahu lem kayu ya? Nah, pasti kalian sering membuat kerajinan. Nanti ini bisa dipraktekkan loh ya. Kalian kan sering beli beli botol itu air mineral, lah itu dirangkai. Nah ini salah satunya, ini bisa, tutup botolnya ini bisa ya. Nanti kalau kalian beli banyak, tutup botolnya jangan dibuang. Ya ini malah lebih bagus karena apa? Tutup botolnya ini lebih besar, ya kan? Kemudian lebih lebar dan warnanya juga coklat. Kalau biasanya kan warna biru, hijau. Nah ini coklat biar ada warnanya. Nah nanti bisa dipraktekkan. Ini kalau yang ini ya bisa, ini kecil. Ini bisa, tapi kecil. Biasanya kan cari yang lebih besar. Yang sebelah sini ada yang ditanyakan? Enggak ya? Ini tinggal langsung aja, langsung ditulis. Nah, nulisnya yang bagus. Nah, harus sesuai dengan urutan. Ada tujuan, apa ini, judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkahnya, dan penutup. Diperhatikan susunan kalimatnya juga ya.
belakangnya? Ini yang mana ini? Yang A. Yang A atau yang B? Ayo dihapus yang kalau yang bukan. Nanti enggak. Yang A atau yang B? Ayo. Membuat tong sampah dari tutup botol. Ambo pasti A. Iya. Kalau melakukan sesuatu itu kan yang kalian kerjakan tuh biasanya tidak ada hasilnya, ya kan? Tidak ada produknya. Kalau membuat pasti ada produknya. Ya. Apa? Oh, istilahnya berapa belakangnya itu? Sudah? Gantian nggak apa-apa. Ini kenapa? Oh, yang ini. Nah, ini loh. Kalau yang di buku itu melakukan sesuatu, ada alat dan bahannya atau tidak? Ayo coba dilihat. Ada alat dan bahannya? Tidak. Coba dilihat, ayo. Langkah-langkahnya bagaimana itu yang ada di buku? Langkah-langkahnya yang dibuka di buku. Kalau yang di buku, ya ada yang tanya kan? Bagaimana? Utuhnya semua dari awal hingga akhir. Nggak apa-apa, iya kan? Ayo yang di buku perhatikan, itu di buku itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, pengambilan air baku. Kemudian yang kedua, penyaringan dan pengendapan. Yang ketiga, penggumpalan. Yang keempat, pembentukan vlog. Yang kelima, pengendapan. Yang keenam, pemfilteran. Yang ketujuh, penetralan. Kedelapan, mematikan bakteri patogen. Yaitu cara melakukan apa? Proses kerja PDAM dalam menjernihkan air. Itu ya. Itu bedanya yang ada di buku dan video. Tapi sama-sama teks prosedur. Nanti bisa itu yang tadi loh tulisannya dari Bu Rahma. Ya, yang tadi. Nah, itu nanti bisa saya tunjuk ya. Nanti angkatan. Ya, ditulis dulu. Gampang kan, cuma langkah-langkah itu. Kemudian pengecekan. Nah, teknik dasar Nah, sambil mengerjakan LKPD,
Tadi kan kalian sudah tahu bagaimana cara menyusunnya, judulnya apa, tujuan, langkah-langkah, dan penutupnya. Nah, nanti kalian itu membuat suatu proyek, tahu ya, membuat suatu proyek dengan apa? Masing-masing siswa nanti membuat suatu proyek satu-satu saja cara membuat makanan atau minuman yang sudah pernah kalian praktekkan. Misalnya kalian tahu pernah membuat es campur, bahannya apa saja, kemudian langkahnya apa saja, tujuannya yang atas ya, kemudian langkah-langkahnya, bahan dan alat, langkah-langkah, kemudian penutupnya. Nanti satu persatu dikumpulkan jadi satu. Ya. Jadi nanti pembuatan proyeknya satu anak satu dikumpulkan jadi satu, nanti bisa dijadikan satu. Nanti bisa dikreasikan. Kalian misalnya membuat kreasi apa itu dengan menggunakan buffalo atau menggunakan kertas lipat, boleh. Silahkan. Yang penting kreasi kalian masing-masing. Ya. Ayo. Sudah ada gambaran ya? Nah, nanti itu jadikan tugas saja yang untuk pembuatan resep makanan masing-masing anak. Boleh makanan, boleh minuman. Ya. Jadi nanti kira-kira kalian apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang ditulis dulu sebelum kalian mengerjakan membuat langkah-langkah makanan dan minuman. Itu apa saja nanti. Nah, kemudian ayo, kira-kira kalian sudah pernah membuat apa di rumah? Pernah membuat apa? Selain nasi goreng? Nasi goreng, iya itu bagus, bisa dijadikan apa? Proyek. Selain nasi goreng, yang kira-kira membutuhkan yang lebih menantang apa? Es cincau, apalagi? Apa? Kue kering apa kira-kira? Nastar, lah itu bisa. Nanti judulnya kue kering nastarku. Nah itu tujuannya apa? Kue kering ini saya mempunyai hobi suka membuat kue kering. Salah satunya yaitu kue nastar. Berikut langkah bahan dan alatnya. Silakan ditulis nanti. Kemudian langkah-langkahnya dan penutupnya bagaimana. Lah, inilah kue nastarku yang sangat cantik. Kalau ada fotonya bisa dilampirkan fotonya. Kalau misalkan kalian bisa menggambar, bisa dilukis di buku tulis atau di gambar menggunakan krayon dan lain-lain. Nah, itu nanti. Itu jadikan PR ya. Nah, kira-kira kapan pengumpulannya? Ayo, kira-kira kapan pengumpulannya? 1 minggu cukup? 1 minggu cukup ya? Sekarang hari apa? Hari Rabu, berarti Rabu depan kalian sudah mengumpulkan resep atau PR-nya yang proyeknya yang kalian kerjakan ya. Nanti dikerjakan di kertas yang agak tebal seperti buffalo ya. Tahu buffalo? Nanti kerjakan di kertas buffalo terserah warna apa yang ukurannya folio ya. Yang ukurannya folio nanti boleh ditulis di situ, diberi kreasi apapun yang kalian bisa, terserah, yang penting nanti sesuai dengan tugasnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi nanti kalian sudah tahu itu bahannya apa saja, nanti dipraktekkan di sekolah. Kalau es cincau bahannya sangat sangat gampang sekali. Nanti bisa dihadirkan di sekolah. Membuat es cincau sendiri, teman-temannya dibuatkan ya.
Nah, ini ada contohnya. Coba. Nah, cara membuat tahu getuk? Apa sih getuk itu? Makanan. Pernah makan getuk? Siapa yang belum pernah? Belum pernah makan getuk? Nah, habis ini ikut Brahma, saya belikan. Ya, getuk. Getuk biasanya terbuat dari apa? Ada yang singkong, ada yang ketan, boleh. Nah, ini terbuat dari singkong. Ini yang pertama strukturnya yaitu yang pertama strukturnya apa tadi? Struktur yang pertama apa? Tujuan teks prosedur. Yang pertama adalah judul. Judulnya cara membuat getuk. Kemudian tujuannya apa di situ? Nah, memberitahu kepada pembaca kalau getuk itu makanan sudah ada sejak zaman dahulu, ya kan? Kemudian getuk adalah makanan yang memiliki nilai kerakyatan karena terbuat dari singkong, ya. Getuk melambangkan kesederhanaan, merupakan makanan ringan yang terbuat dari singkong atau ketela pohon. Getuk merupakan salah satu makanan ringan yang mudah ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Umumnya getuk memiliki rasa manis, gurih, dan bertekstur lembut. Nah, ini contoh tujuannya. Ya, tadi sudah memahami. Ada lanjutannya. Nah, ini bahan dan alatnya, bahan-bahannya. Yang bahan utama apa? Pasti singkong. Yang kedua? Gula pasir. Ada gula pasir. Mana yang gula pasir ya? Gambarnya ya? Gambarnya mana yang gula pasir ya? Yang mana? Hilang ya? Bentar. Nah, ini. Nah, ini. Yang gula pasir yang mana? Yang ini. Kalau salt? Garam. Jangan sampai terbalik ya. Nanti salah memasukkan rasanya beda. Yang ketiga apa? Kelapa. Pasti ada kelapanya, ya. Kemudian ada apa lagi? Di situ ada apa lagi? Selain kelapa? 1 sendok teh garam. Nah, sedikit aja garamnya, yang banyak gulanya. Jangan sampai terbalik. Nek garamnya kalian kebanyakan, gulanya sedikit, rasanya sudah bukan getuk. Nah, setelah itu tahu bahannya, ada langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya. Kupaslah singkong, jelas harus dikupas karena tidak mungkin sama kulit-kulitnya. Ya. Kemudian lalu cuci bersih, kemudian kukuslah. Nah, ada kata kukuslah ini menggunakan kata perintah. Kata perintah, diperintah. Kemudian parutlah kelapa. Parutlah kelapa berarti disuruh memarut. Ya kan? Nggak mungkin kelapa bundar langsung dimasukkan. Jelas diparut dulu. Setelah diparut, diapakan? Ditumbuk singkongnya, kemudian campur parutan kelapa, kukus, gula, garam ke dalam tumbukan singkong. Setelah itu, tumbuk kembali singkong bersama bahan-bahan tersebut sampai halus dan tercampur rata. Selanjutnya masukkan ke wadah atau cetakan dan tekan-tekan sampai padat, potong-potong getuk dan siap dihidangkan. Nah, itu namanya getuk. Nah, ini penutupnya. Resep tradisional, loh. Resep tradisional warisan nenek moyang. Nah, selain dijadikan kudapan, tahu kudapan? Tahu. Getuk sering dijadikan sajian ketika hajatan. Karena mudah dibuat, jangan lupa mencoba getuk di rumah ya. Bisa ya, kira-kira gampang. Nanti kalau pulang dari pondok, Bu, saya diajar Bu Rama kemarin membuat getuk. Ayo buat getuk sama saya, gitu ya. Nanti bilang sama ibunya, apa saja bahannya? Cuma singkong, nah sama kelapa. Nah, nanti kalian tugasnya membuat resep makanan atau minuman seperti ini. Tinggal judulnya apa,
tujuannya apa, alat dan bahannya apa, kemudian langkah-langkah dan penutup. Gampang kan ya? Nah, LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Kan berapa menit? Oke, Pak. Nah. Sudah? Nah, dikumpulkan. Kalau sudah, jangan yang belum dilanjutkan, yang sudah silakan di. Nah, ini sudah. Nah, yang sudah belum ambil dulu ya. Ini di bawah saja buat nanti ketika pertemuan selanjutnya ya. Sudah selesai? Iya. Sudah diberi nama kelompoknya lengkap ya, nama kelompoknya. Ini Bu. Ya. Ya wes. Yang sebelah sana? Sudah selesai? Belum, ya. Dilanjutkan nanti. Oh, dilanjutkan sekarang. Saya tunggu. Nah, kurang sedikit ya. Tinggal kelompok yang mengumpulkan masih kelompok 3 dan 4. Yang lainnya saya tunggu. Ada yang ditanyakan dari teks prosedur? Paham semua ya? Gampang sekali kan? Gampang. Yang penting kalian memahami langkah-langkahnya. Wes, sekarang kira-kira apa nanti di pikiran kalian, kira-kira apa proyek yang akan kalian kumpulkan nanti? Masing-masing individu membuat satu. Masing-masing individu membuat satu, nanti dikumpulkan ke Bu Rahma jadi satu, nanti dijadikan buku resep masakan. Nah ini kan jadi bagus, buku resep masakan anak kelas 7A. Berarti yang buat kalian semua, bagus sekali itu nanti. Ya kan? Nah. Ayo, siang, pagi, malam. Siang, pagi, malam. Siang, pagi. Siang, Pagi. siang, pagi berarti bagaimana? Nah, gitu ya nadanya. Jadi bagus. Siang, pagi. Pagi, siang. Nah, kalau malam tidak ada bunyinya. Ulangi sekali lagi. Siang. Ayo yang belum tepuk berarti tidak konsentrasi. Siang, pagi, malam. Nah, masih ada satu. Pagi, malam, pagi, siang, malam. Ayo, belum konsentrasi. Saya tepuk terus loh kalau belum konsentrasi. Siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam. Nah, wes, tepuk tangan semuanya. Ayo, semangat terus, jangan sampai kalian lemes. Saya lemes enggak tak beri sesuatu. Sudah selesai? Apa itu ya? Ya ini di bawah aja. Tuh, belajar. Sudah semua? Ya, saya tunggu. Setelah ini kalian akan saya beri suatu lembaran soal, tapi diselesaikan dulu.
diselesaikan dulu. Kenapa? Kok tele? Timbal kelompok berapa ya? 1, 2, dan 3. 1, 2. Botolnya kira-kira botolnya selain tutupnya botolnya bisa untuk jadikan tempat sampah atau tidak? Bisa disusun dulu sampai banyak, kemudian dibentuk lingkaran, bisa jadikan tempat sampah, ya kan? Bisa, iya. Nah, jadi apapun itu bisa, yang penting kalian kreatif bagaimana cara mengubah sampah tersebut menjadi suatu produk yang baru, produk yang bisa digunakan untuk yang bermanfaat lagi. Nah, ini tadi, nah ini bisa untuk contoh, makanya saya bagikan sebuah tutup botol. Ya, jangan buang. Sudah, silakan diminum, enggak apa-apa. Sudah habis, mau lagi? Mau lagi, ya. Nanti kalau beramal praktek lagi ya. Sudah? Ya. Yang belum? Ya. Terus apa itu? Nah, sudah. Ya, terima kasih. Sudah ya? Sudah ya? Ya, ini sambil ditunggu ya. Saya beri soal pengetahuan, jadi silakan dikerjakan. Minimal ada 15 menit cukup ya, karena 10 soal. Nah, ini saya beri. Iya, cuma coret-coret saja, tapi ya sama difikirkan. Ada berapa? 4. Nah, saya beri ya, ini apa ini? Silahkan dibaca dulu. Ada berapa? 5 kurang 1. Itu diselesaikan dulu ya, nggak usah terburu-buru. Jangan terburu-buru. Yang penting kalian paham aja dulu, nanti kalau terburu-buru malah bingung. 5. Sudah cantik. 5, 3, 4, 5. Maaf ya. 1, 2, 3. Apa? 4. 1. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Nah, silakan ditulis nama dan kelasnya di atas dulu. Di atas dulu ya. Nama dan kelasnya jangan lupa ditulis. Kemudian langsung dikerjakan. Saya beri waktu maksimal 15 menit. Mungkin cukup. Kalau sebelum itu sudah selesai juga boleh. Ada yang ditanyakan dari soalnya? Tidak ya?
Pahami semua ya. Nggak ada, cuma depan aja. Nah, yang B itu Romawi B tinggal centang-centang saja. Nah, yang menurut kalian sesuai dengan pernyataan. Tidak usah buru-buru. Di situ ada gambar apa? Cuci tangan lagi ya? Ada ya? Cuci tangan pakai sabun, ada kan? Terus cara membuat jus apa itu? Jus apel. Sudah pernah minum jus apel kan ya? Gimana rasanya? Enak. Jus apel ya enak. Terus caranya kira-kira kalian tahu ketika beli jus apel di penjual jus, cara membuatnya gimana? Apelnya masak ngukul gini, bumber. Oh, dipotong. Kulitnya masuk enggak? Nah, dikupas dulu apelnya gitu ya. Kemudian dicuci, dimasukkan di blender. Setelah itu dinyalakan atau enggak blendernya? Dinyalakan, kalau didiamnya aja nggak jadi jus. Setelah dinyalakan, jus apelnya sudah muter-muter. Setelah itu dicampur. Kemudian apakah diminum di blendernya? Enggak, gimana? Ya? Iya. Dituangkan di gelas. Setelah itu bisa dinikmati. Jadi cara pembuatan jus apel itu, ayo tahu cara membuat jus apel? Yang pertama, apelnya apakah apel bulat dimasukkan? Tidak. Kira-kira apa? Nah, kupaslah apel terlebih dahulu, kemudian dicuci, setelah itu dipotong. Setelah itu, apakah blendernya bisa putar sendiri? Tidak, jadi harus dipencet. Pencetlah power blender agar apelnya tergerus oleh blender. Setelah itu apa? Setelah muter, selesai apelnya, sudah jadi. Apakah diminum di gelas blender? Nah, tuang ke gelas. Nah, itu bisa dijadikan alatnya. Alatnya ada gelas, ada sendok, itu ya. Tuang ke gelas, jus apel siap dinikmati. Nah, itu langkah-langkahnya. Walaupun kalian setiap hari beli jus, tapi tidak sadar ya, kalian itu tahu bagaimana cara membuatnya. Ya kan? Nah, itu kalian harus tahu. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Yang sudah selesai boleh silakan dikumpulkan satu kelompoknya. Burhama ambili. Nah, jangan lupa nama. Ya, nama dan kelas. Sudah selesai? Belum? Ini? Oh, sudah ya? Nah, ini kelompoknya satunya. Sudah selesai? Tunggu ya.
Gampang ya. Besok dipraktekkan ya. Harus bisa membuat sendiri. Sudah semua. Nama kelas jangan lupa. Sudah. Apa kesulitannya di mana? Berapa? Nah, sudah. Tinggal satu. Nah, lama sudah? Sudah semua ya? Nah, sudah. Sekarang kalian sudah mengerjakannya, silakan dikumpulkan jadi satu. Nah, tinggal centang loh, sudah bisa kok ya. Ada yang belum? Nah, ini. Sudah, perhatikan. Nah, sekarang kalian tadi sudah mengerjakan. Halo, halo, hai, siang. Angkat tangannya, siang, siang, pagi, pagi, siang, malam. Nah, malam tidak ada bunyinya. Pagi, pagi, siang, siang, malam. Masih ada yang tepuk. Malam, 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 siang, siang, pagi, pagi, malam. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kalian sudah mempelajari tes prosedur. Kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Cara membuat tes prosedur, membuat apa tadi? Tempat sampah dari tutup botol bekas. Tutup botolnya boleh apapun. Ini contohnya bisa ya. Ini juga bisa. Tutup botol aqua juga bisa. Kira-kira perasaan kalian setelah tahu kalau tutup botol itu bisa dijadikan tempat sampah, gimana perasaan kalian? Wah, bisa dipraktekkan ya nanti. Nah, beneran ya. Jadi kalian harus bisa mempraktekkan yang kalian pelajari hari ini. Karena apa? Bahannya sangat simpel sekali dan gampang pembuatannya. Kemudian nanti ada proyek yang Bu Rahma sampaikan tadi. Tugasnya apa tadi? Membuat apa tadi? Tes prosedur membuat makanan atau minuman. Resepnya dikumpulkan hari Rabu depan. Berarti ada waktu cuma 1 minggu. Kalau misalkan 1 minggu sudah selesai, boleh dikumpulkan ya. Cari Bu Rahma, nanti langsung dikumpulkan, saya terima. Jadi tadi pembuatannya menggunakan kertas apa? Buffalo. Tahu buffalo? Boleh bebas warna, merah, kuning, hijau, terserah, yang penting buffalo. Karena apa? Karena buffalo lebih tebal ya, biar nanti kalian membuat kreasinya lebih bagus. Setelah kalian membuat resepnya, kemudian nanti bisa kalian hias, entah itu misalnya kalau membuat es cincau, saya mau gambar es cincau, boleh di situ. Jadi sesuai kreativitas masing-masing. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dari tugasnya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, setelah nanti kalian pengumpulan tugasnya, untuk tugas pertemuan selanjutnya kalian
setelah saya kumpulkan proyeknya, nanti kita nilai bersama. Kira-kira mana yang perlu dibenahi, kira-kira kurang apa. Kalau sudah selesai, kita bukukan nanti jadi resep pembuatan, resep misalnya resep makanan dan minuman kelas 7A gitu, kan bagus ya. Nah itu nanti kita evaluasi, gitu ya. Jadi yang penting kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan. Diangkat tangannya, ada yang diangkat tangannya, kepalanya diangkat. Pagi, malam, siang, pagi, malam. Nah, harus konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin ketua kelasnya masing-masing. Apa itu ketua kelasnya, Mbak Karin? Oh ya, ayo kita. Bismillah. Wal asri innal insana illal ladzina wa amilus solihati saubil haqqi saubis sabr sadaqallahul adzim. Tetap semangat, jangan lupa tugasnya ya, karena nanti proyek tersebut akhirnya nanti kalian bisa untuk berwirausaha, ya kan? Jadi kalian bisa membuat resep-resep, bisa jadi chef ya. Ingat ya, tahu chef ya? Nah itu awalnya juga dari mimpi kecil ini bisa menjadi chef. Harus itu. Jadi harus tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.